Baiklah, di website saya ini pertama-tama kita akan melakukan proses register pada halaman login.php ini untuk membuat akun baru. Jadi sebenarnya di awal-awal sini terdapat pilihan login dan register, terus ada tombol remember me ini sebagai fitur cookie untuk menyimpan username dan password kita agar dalam satu sesi kita tidak perlu melakukan login ulang terus-menerus apabila kita ingin pindah ke halaman-halaman lain, dan apabila kita misalnya sudah menutup semua halaman dari semua bagian yang ada pada website kita. Jadi pertama kita register saja terlebih dahulu. Kita lakukan register. Di sini terdapat kolom username, nama, dan password. Jadi pertama kita perlu memasukkan username kita terlebih dahulu. Di sini saya masukkan pemweb KLSB dengan nama Niko aja. Niko. Nah, admin passwordnya ini adalah admin 12. Terus kita lakukan register dengan klik tombol register ini. Maka dengan begitu akun telah berhasil kita buat. Nah, setiap akun yang telah berhasil kita buat ini akan masuk ke dalam sebuah database MySQL berikut. Maaf. Nah, berikut ini database MySQL-nya. Sebelumnya sudah saya buat 3 akun terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba refresh. Maka ini dia akun yang baru saja kita buat telah masuk ke dalam database MySQL. Nah, password yang kita masukkan tadi itu akan dienkripsi hingga menjadi sebuah password hash seperti yang ada pada database MySQL ini. Nah, selanjutnya apabila kita akan melakukan proses login dengan akun yang baru saja kita buat, misalnya begini, dengan password tadi admin 12. Maka misalnya kita sudah memasukkan username dan password ini, maka nanti dari database MySQL password yang telah dienkripsi menjadi password hash tersebut akan didekripsi untuk diverifikasi kecocokan antara password dan juga username yang kita masukkan. Nah, di sini kita akan coba menggunakan fitur remember me ini yang akan menggunakan fitur cookies yang dapat menyimpan username dan password kita di dalam cookies tersebut untuk seterusnya berdasarkan durasi yang telah kita atur, yang dapat kita atur pada halaman codingan PHP kita. Kita lakukan sign in. Nah, kita sudah masuk. Nah, sekarang saya akan menjelaskan misalnya bagaimana cara kerja fitur cookies tersebut. Nah, ini misalnya kan kita copy halaman utama kita di sini, yaitu halaman home.php. Nah, kita coba close dulu ya. Nah, ini kan kayak semua halaman website saya kan udah nggak ada lagi nih. Sisanya nih cuman yang website lain. Nah, ini misalnya kita coba masukkan tanpa langsung ke halaman login terlebih dahulu. Nah, dia akan masih bisa tetap masuk. Nah, tapi coba kita lakukan proses logout di sini. Nah, ini kan kayak fungsi dari proses logout itu adalah selain kita mencabut akun kita dari website tersebut, itu juga akan menghapus cookies yang ada yang dimasukkan dari akun yang kita sudah pasangkan dengan fitur remember me ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita seperti langkah tadi langsung ingin masuk ke halaman home.php, kita akan langsung diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Nah, jadi tidak bisa kayak tadi itu. Itulah bedanya kalau kita menggunakan fitur cookie dengan kita tidak menggunakan fitur cookie, atau yang di sini itu tulisnya remember me. Oke, kita coba login lagi aja. Tanpa menggunakan fitur remember me, kita coba. Nah, ini bisa muncul nama kita karena ada codingan di PHP yang nanti akan saya jelaskan. Jadi pada dasarnya kalau kita menginputkan nama di akun pada saat register akun kita tuh, maka akan muncul nama kita pada halaman home ini. Dimana di sini ini nama kita. Nah, pada halaman ini, halaman home PHP, terdapat 2 menu di bagian sini. Nah, dan ada tombol logout di bagian pojok kanan atas ini. Ya, nanti di sini ada menu home, yang ini dia menu home-nya. Terus ada menu database chart-nya di sini. Kita masuk ke menu database chart terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada satu data yang saya masukkan sebelumnya. Jadi pada database chart ini terdapat fitur tambah data, mengubah data, dan hapus data yang sudah ada di sini. Misalnya di sini, data yang udah ada bisa kita ubah dan kita hapus.
Pertama kita akan coba fitur tambah data terlebih dahulu. Kita klik. Misalnya kita coba di sini, saya inputkan terlebih dahulu datanya. Di sini terdapat pilihan simpan dan batal. Simpan berarti kita akan langsung menambahkan data mahasiswa berikut ini ke dalam database MySQL kita yang khusus untuk menyimpan data mahasiswa. Batal apabila kita tidak jadi untuk memasukkan data mahasiswa. Kita coba simpan. Nah, otomatis akan masuk di sini datanya. Nah, apabila kita lihat sekarang di bagian database MySQL-nya, apakah akan bertambah? Nah, ini yang sebelumnya nih, saya refresh. Maka ya, datanya sudah bertambah di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba fitur ubah di sini. Apabila kita tekan, maka seperti yang tadi di bagian tambah data, kita akan diarahkan ke form atau sebuah form untuk tambah data tadi, yaitu untuk tambah atau simpan data, dan yang ini adalah form untuk mengubah data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ini kita coba masukkan, kita tambah sini aja, kita update. Nah, batal ini seperti yang tadi di form simpan. Nah, ada tombol ubah ini, maka ini akan sekali kita menekan tombol ini, maka data akan otomatis diupdate dari database-nya dan juga nanti dari tampilan di website ini nanti. Nah, ini data sudah berhasil kita update, dan seperti juga di database-nya sudah berhasil di-update juga nih di database MySQL-nya. Nah, sudah berhasil di-update. Kita coba fitur hapus. Sekali kita tekan tombol hapus ini, maka data akan otomatis terhapus. Nah, begitu juga di database MySQL yang saya hubungkan dengan website. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan coding. Mungkin kita bisa langsung masuk dulu ke bagian yang login. Kita mulai dari awal lagi. Baiklah, ini saya arahkan ke kiri. Pertama kita akan lihat dulu di bagian. Oke, jadi kita masuk ke bagian sini dulu. Jadi pada dasarnya terdapat dua file yang khusus untuk melakukan koneksi database MySQL dengan website kita. Karena database MySQL yang saya gunakan ada dua, yaitu yang pertama tadi itu ada database MySQL ini, database user, yang fungsinya untuk menyimpan segala data-data akun-akun yang telah mendaftar pada website tersebut, dan database Chroot atau database Chroot yang berfungsi untuk melakukan proses Chroot pada data mahasiswa-mahasiswa. Jadi pertama di sini ada file dbconnect.php yang sini saya fungsikan sebagai file koneksi PHP untuk database user, untuk menyimpan akun-akun yang telah mendaftar di website. Jadi mungkin di sini yang dapat saya jelaskan, mungkin dapat saya langsung saya tampilkan dulu datanya, nanti pas saya jelaskan file-file PHP berikutnya nanti sekalian berbarengan dengan penjelasan untuk file koneksi ini. Baiklah, ini mungkin saya pertama akan langsung masuk ke bagian login dulu. Nah, tapi di sini bagian file koneksi ini terdapat beberapa fungsi, dimana kayak fungsi-fungsi ini berfungsi sebagai, misalnya ini ada fungsi login maka akan berhubungan dengan login, dan fungsi register ini maka akan berhubungan dengan file register PHP, dan fungsi relogin ini akan berhubungan dengan penggunaan cookie nanti agar dapat mengatur agar kita bisa langsung masuk ke suatu halaman tanpa perlu login lagi, tanpa perlu kayak login ulang gitu setelah kita sebelumnya sudah pakai fitur remember me. Nah, dimana nanti sebenarnya di dalam file koneksi file ini dibentuk sebuah kelas. Nah, kelas inilah yang nanti akan digunakan pada setiap file. Misalnya ada nih di sini file login.
menggunakan kelas. Nah, ini dia yang dimasukkan file koneksi yang tadi ke dalam file login PHP. Ini tidak. Nah, ini file registernya. Yap, seperti yang ada fungsi-fungsi di sini, berarti ini untuk file login dan file registernya. Oke, pertama kita bahas ke file login.php terlebih dahulu. Di sini kalau saya jelaskan satu-satu mungkin akan cukup panjang. Oke. Jadi di sini pertama berarti kita akan mengkoneksikan atau memasukkan kelas dari koneksi data di DB di db_connect.php tadi, dimana terdapat data kelas database itu akan kita masukkan dalam file login.php ini, dimana di sini terdapat fungsi PHP if else gitu, dimana apabila kita sudah login maka akan langsung dimasukkan dalam home.php atau halaman home.php. Nah, di sini kalau kita misalnya sudah mengatur cookie kita, maka kita akan langsung dimasukkan ke dalam fungsi relogin agar kita dapat langsung masuk langsung masuk ke halaman home PHP tanpa perlu login lagi. Apabila sebelumnya kita sudah menggunakan fitur remember me. Nah, di sini apabila misalnya kita baru saja melakukan login, maka segala data username, password akan langsung dilakukan verifikasi untuk dilihat apakah cocok sesuai dengan yang data-data yang ada di database MySQL kita. Terus untuk sini untuk melihat apakah kita memasang fitur remember me atau tidak. Apabila iya, maka fitur remember akan terpasang ini. Berikut ini yang untuk cara memasang fitur remember me-nya. Dan kalau tidak maka akan diatur false seperti yang ada di sini. Nah, terus dilihat dari yang database yang login ini, apabila semua username passwordnya sudah sesuai, maka kita dapat langsung dimasukkan ke halaman home.php. Di sini ini oke, sebelumnya yang saya jelaskan mengenai desain tampilannya itu saya menggunakan Bootstrap. Nah, berikut ini Bootstrapnya ada di ini Bootstrapnya ini yang saya download dari website yang ada yang menyediakan Bootstrap gitu. Jadi ini semua hanya kayak untuk Bootstrapnya. Nih title halaman websitenya, halaman login. Ini dia. Bentar, saya coba kasih lihat dulu. Yap, sesuai. Ini untuk halaman home ya, sorry, ini untuk halaman login PHP. Tadi kan udah ada titlenya ya, halaman login. Oke. Kalau dilihat sepertinya tidak ada yang perlu dijelaskan lagi ya. Remember ini yang untuk yang bagian menginputkan username, password dan fitur remember me-nya apakah ingin dipakai atau tidak ya. Ini. Oke, sekarang kita coba. Nah, kalau yang untuk di halaman logout.php ini, dia fungsinya nih agar kita tidak menggunakan agar akun yang terlogin dalam website ini akan langsung keluar dari website dan akan menyelesaikan sesi dari akun kita yang login pada website tadi sebelumnya. Nah, seperti yang di sini kita lihat, cookie-nya dapat setelah diatur untuk dikosongkan setelah logout agar kita tidak langsung otomatis masuk ke dalam halaman home PHP, dimana kita harus login terlebih dahulu di halaman login.php. Selanjutnya kita masuk ke halaman register ya, seperti tadi mesti ada koneksinya, ini dimasukkan kelas database, koneksi database-nya. Nah, di sini tertulis apabila
kita telah melakukan register, maka data username dan password serta nama kita akan dimasukkan ke dalam yang kelas database di bagian fungsi register tadi yang ada di file db_connect ini. Nah, di bagian register itu tadi berarti akan dilakukan untuk proses memasukkan data username, password, dan nama yang baru saja kita masukkan tadi ke database MySQL yang berisi akun-akun yang terdaftar pada website, yang mana setelah kita lakukan register akan langsung diarahkan langsung ke halaman login.php. Ini bootstrapnya beserta title websitenya. Yang seterusnya lagi di bawah berarti seperti yang tadi itu, silakan untuk mendaftar. Bentar ya, yang halaman yang ini. Nah, yang halaman ini mendaftar, kolom-kolomnya ya kurang lebih sama sih seperti yang di halaman login tadi. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke sini, ke halaman home PHP. Nah, di halaman home PHP ini seperti yang kita lihat. Nah, bentar. Di sini ada sebuah sesi sebuah codingan PHP di mana ini berfungsi agar apabila saat kita ingin melakukan login tapi username atau password kita salah, maka codingan ini akan mencegah kita untuk masuk ke dalam file home.php, di mana kita harus dapat memasukkan username dan password yang tepat terlebih dahulu. Di sini seperti kita lihat akan langsung diarahkan kembali ke halaman login.php. Selanjutnya di bawah-bawahnya lagi, ini berikutnya ada stylenya. Bisa bilang bootstrapnya juga. Nah, ini yang untuk mengatur bagian headernya, yang header yang ini nih. Kok dia agak bikin setengah itu agak kurang kelihatannya. Nah, ini. Nah, mungkin ini saya bisa jelaskan dulu yang bagian PHP ini, karena ini berfungsi sebagai fitur menu dengan codingan PHP, dimana menu-menunya itu adalah yang dua menu ini, yaitu home dan database root. Nah, kalau kita lihat di sini tertulis ini dapat kita anggap dimana apabila kita menekan tombol database root ini, maka kita akan mengeksekusi file database.php, dimana file database.php-nya yang ini ya. Terus kalau misalnya kita selain menekan tombol database root itu, misalnya, kan cuma ada satu tombol home nih, maka kita akan langsung masuk ke file selamat.php yang berisi codingan untuk membuat ucapan selamat berikut ini. Dimana tadi cara untuk agar dapat mencetak nama kita pada ucapan selamat datang ini adalah dengan cara berikut ini, dimana saat kita login kan otomatis kita berada dalam sebuah sesi. Nah, sesi tersebut menyimpan nama kita, dimana tadi kan kita sudah memberikan nama untuk field yang mengisi nama kita di dalam kolom nama tersebut dengan value-nya itu nama, name-nya itu nama. Jadi dengan kita echo, maka akan langsung tercetak nama kita. Nah, ini berikut ini adalah file untuk koneksi database MySQL yang untuk menyimpan data-data mahasiswa yang akan digunakan sebagai koneksi untuk database cepat kita. Nah, berikut ini adalah file database.php-nya yang berfungsi sebagai tampilan database kita, dan juga untuk menyediakan pilihan tambah data, ubah data, dan hapus data. Ya, kiranya semua fitur cepat. Ya, memang ini semuanya adalah fitur, sudah merupakan fitur cepat sih. Create, read, update, dan delete.
Oke, kalau yang untuk bagian tambah data berarti kita akan masuk ke form simpan, proses simpan. Untuk ubah data berarti kita akan masuk ke form ubah. Nanti form ubah ya seperti yang tadi saya kasih lihat, dan ada file untuk mengatur proses ubahnya. Dan untuk hapus tuh dia langsung aja hapus datanya, jadi tinggal bikin file php proses hapus.php. Oke, kita bahas dulu file database.php ini. Seperti yang kita lihat sini, di sini kayak kita untuk merancang susunan tabel yang akan diisi data-data dari database MySQL yang kita rancang khusus untuk menyimpan data-data mahasiswa yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, di sini kita includekan file koneksi untuk database data mahasiswa kita. Nah, di sini fungsinya nih untuk menyiapkan data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Jadi kita langsung saja akan dipilih semua data yang ada, dimana dari data-data semua ini kita akan menggunakan footer while ini. Nah, fetch ini berfungsi agar kita dapat mengambil semua data-data yang ada pada database MySQL. While data SQL fetch bla bla bla, bisa kita lihat. Nah, berikut ini akan dicetak echo di mana di sini echo-nya ini ada untuk mencetak segala sintaks tabel yang biasa digunakan pada HTML. Dengan gini maka akan otomatis tercetak semua data yang ada pada database data mahasiswa kita di MySQL, database MySQL. Baiklah, kita masuk ke form simpan ini. Ya, seperti gini tampilan formnya. Di sini terdapat ya titelnya, judul tambah data mahasiswa. Ya, ini pada dasarnya hanya sebuah form sederhana. Ya, pada dasarnya ini adalah tempat untuk membuat form sederhana seperti ini. Nah, bagian sini adalah proses untuk memasukkan data mahasiswa ke dalam database MySQL sekaligus untuk ditampilkan di website nanti. Sesuai dengan komen-komen yang sudah saya buat ini, sintaks-sintaks ini memiliki fungsinya masing-masing yang sudah saya kelompokkan seperti ini. Post berarti memang untuk ambil data. Proses menyimpannya berarti eksekusi. Nah, bagian ini berfungsi untuk misalnya name. Nah, name itu di bagian ini. Bagian ini misalnya kayak titik 2 name ini akan mewakilkan di bagian yang titik 2 name ini. Jadi titik 2 name ini akan bernilai sebesar yang bagian ini $name, yang mana kita sudah masukkan nilai dari form yang sudah kita isi data-data. Jadi setiap kita isi form ini maka kita akan langsung otomatis gitu masuk ke dalam bagian untuk dibikinkan sintaks SQL-nya untuk kita memasukkan data. Begitu juga nanti seterusnya nanti di bagian update data akan sama juga seperti ini kurang lebihnya. Dan apabila proses SQL atau eksekusi sintaks SQL-nya berhasil, maka kita akan langsung kembali ke halaman database tadi seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan jika gagal maka akan muncul perintah seperti ini. Nah, ini formnya kurang lebih ya seperti yang tadi ini, dimana kalau kita tekan form ubah tadi itu datanya masih akan ada di sini, dimana dapat kita langsung ubah. Jadi kayak kita tidak perlu ketik manual lagi, susah payah. Dimana tuh cara untuk mendapatkan data-datanya itu adalah dengan menggunakan ini get name Nah, dari get name ini kemudian
Nah, di select ini query untuk menampilkan data siswa berdasarkan ID atau NIM yang kita udah kirimkan tadi itu. Misalnya yang masih dikirim itu yang kita pilih. Misalnya tadi saya Nicholas Kanavaro dengan NIM D10411811022 yang saya pilih datanya untuk diubah, maka data NIM tersebut akan langsung masuk ke dalam sini untuk kemudian dipilih atau diambil semua data yang berasal dari NIM tersebut. Nah, tadi yang kayak tadi kan di sini sudah masuk semuanya. Oke. Lanjut lagi ke bawahnya. Ini hanya sebuah form ubah. Oke, sekarang langsung masuk ke proses, ya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Dimana? Nah, di sini sendiri saya misalnya pertama tuh kita ada cerita dimana kita ingin mengubah NIM. Misalnya berarti kan NIM pertama saya di 10411811022 ingin saya ubah menjadi 021 ujungnya. Berarti ini untuk memasukkan NIM awal saya sebelumnya, agar nanti saat dilakukan update dapat dibedakan. Nah, ini untuk menyimpan NIM saya awalnya, dan ini untuk menyimpan NIM baru saya. Jadi dimana seperti ini. Update mahasiswa untuk mengatur NIM saya menjadi NIM baru, dimana NIM saya yang sebelumnya itu adalah yang NIM ini, misalnya D10411811022 ingin diubah menjadi D10411811021. Oke, kurang lebih setelah itu sama aja sih seperti di bagian proses simpan tadi. Baiklah, setelah itu sudah, dan ini untuk proses hapusnya kurang lebih ya seperti ini, seperti yang di bagian proses simpan dan ubah tadi. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila salah-salah kata pun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya lagi ya Pak. Ya, terima kasih Pak.